Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Pemirsa Radar Lampung dimanapun Anda berada, baik di studio maupun di rumah, wa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa panjatkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena berkah rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia ini hingga akhirat nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai obat bagi kita semua. Kenapa disebutkan obat? Karena di dalam Al-Qur'an terkandung banyak ayat-ayat yang bisa membantu kita dalam menyembuhkan masalah dan kesulitan. Yang namanya manusia, pemirsa, pasti pernah mengalami kesulitan, masalah, dan juga coba-cobaan. Kadang kita jenuh, kadang kita marah, dan kadang ada yang sampai putus asa hingga bunuh diri. Namun Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Al-Qur'an kepada kita sebagai penyembuh dan pembantu setiap masalah dan kesulitan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155-157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu orang yang bagaimana sih? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka orang yang terkena musibah, lalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan keberkahan yang sejati dari Tuhan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-ayah amma ba'du. Dari ayat di atas sudah jelas sekali bahwasanya yang namanya manusia pasti akan diberikan cobaan. Dan cobaan itu diberikan sesuai dengan kadar kemampuan makhluknya. Sudah diukur, mampu enggak kita diberikan cobaan seberat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kabar gembira dan keberkahan yang sempurna kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar, orang yang bagaimana? Orang yang ketika terkena musibah mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini perlu digarisbawahi. Sangat-sangatlah penting. Karena kalimat ini kita mendapat sebuah pengakuan bahwasanya kita ini milik Allah dan kita pun akan kembali ke Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Dengan kita sudah mampu mengucapkan kalimat ini, hati kita akan terasa lega, terasa tenang. Karena apa? Karena di dalam menghadapi masalah dan kesulitan kita tidak sendirian, tapi ada Allah yang Maha Kuasa yang akan selalu membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita lewat Al-Qur'an. Dan orang-orang yang beriman dan bersabar akan diberikan kesejahteraan, keberkahan yang sejati, dan diberikan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Karena apa? Karena mereka telah mampu menyandarkan diri mereka sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak takut lagi pemirsa, nggak takut ketika dikasih cobaan, ketika dikasih kelaparan, ketika dikasih kemiskinan. Orang-orang beriman dan orang-orang bersabar tidak takut, karena mereka tidak sendirian. Mereka berusaha, setelah berusaha barulah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih, perkara bersabar mendapatkan keberkahan yang sempurna. Keberkahan yang sempurna, yang sejati itu bisa berupa keselamatan, kenikmatan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Contoh kecil, kemuliaan dan keselamatan yang bisa didapat di dunia. Misalnya nih pemirsa ya, kita itu mau nyebrang di jalan raya. Ketika kita bersabar, kita berhati-hati, dan kita melihat kanan kiri, serta rambu-rambu lalu lintas pun kita lihat, insya Allah kita akan menyeberang dengan selamat. Tetapi apa? Ketika kita nyebrang, bahasanya nyelonong aja tuh, apa yang terjadi dengan kita? Wallahu a'lam. Entah kita selamat ataupun tidak. Contoh lagi nih, kemuliaan. Misalnya nih ya, ketika kita diberi amanat untuk mengurus orang tua yang sudah tua pastinya. Kita bersabar dan kita menerima dengan ikhlas. Insya Allah kemuliaan di dunia akan kita dapat sekaligus kemuliaan di akhirat. Maka dari itu pemirsa, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi diri kita khususnya. Karena apa? Dengan kita membaca Al-Quran, hati kita akan lega, hati kita akan tenang, dan kita akan memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Gimana sih cara kita menyembuhkan dengan Al-Quran? Yaitu dengan kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, memahami maknanya, mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah hidup kita akan tenang, akan damai. Tidak ada rasanya lagi itu apa tadi? Putus asa. Tidak ada rasa lagi marah-marah. Kita sudah welcome ketika kita diberi cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita masalah, Allah juga yang memberikan kita solusi. Allah memberikan kita kendala, Allah yang memberikan kita kendali. Maka dari itu pemirsa, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai syifa agar hidup kita bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama berdoa agar Al-Quran menjadi rahmat bagi kita semua. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna
minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.